belajar sistem uropoietik. Sistem uropoietik organnya ada 4, ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Ya, ginjal ini yang nanti memproduksi urin. Ureter menyalurkan urin dari ginjal ke vesika urinaria. Kemudian vesika urinaria menampung sebagai penampungan sementara, ya, supaya kalian tidak ngompol, ya, ditampung. Setelah itu dikeluarkan lewat uretra. Ya, kita bicara ginjal. Ginjal jumlahnya 2, ada sepasang, ya, bentuknya seperti kacang, ya, dengan ini bagian tengah ini namanya hilus renalis, ya, hilus renalis. Kemudian lokasinya ginjal di retroperitoneal, ya, di belakang, ya. Jadi kalau ada keluhannya adalah di pinggang belakang, karena letaknya di retroperitoneal. Dia letaknya di kanan kiri dari vertebrae, kurang lebih tingginya torakal 12 sampai lumbal 3, ya. Kemudian tinggi yang kanan lebih rendah, kurang lebih 2 cm daripada yang kiri, karena yang kanan tempatnya terdesak oleh liver, oleh hepat, ya. Kemudian ginjal sendiri untuk parenkimnya, dagingnya ini dibagi 2. Yang luar itu namanya korteks, yang dalam namanya medula, ya. Di medula nanti ada bentukan-bentukan seperti segitiga, namanya piramida renalis, ya. Ini bagian basisnya, ini bagian apexnya. Bagian apexnya ujungnya itu namanya papilla renalis, ya, papilla renalis. Nah, nanti jangan bayangkan bahwa satu ini itu piramidanya hanya satu begini, tapi piramida ini bisa di kanan, tengah, kiri, ya. Jadi bisa, makanya di sini ini ada yang ini hadap sana, ini ada yang sini, ada yang ke sini, ya. Nah, kemudian pembungkusnya kapsula renalis, ya, ada 4 lapis, kapsula renalis, kapsula adiposa. Kemudian piramida renalis ini perbatasan antara korteks dengan medula. Kemudian di sela-sela piramida renalis ini ada bagian korteks yang menjorok ke medula, namanya columna renalis, ya, atau renal column, ya, columna renalis. Nanti yang memproduksi urin itu di sini, ya, di nefron glomerulus. Nanti bayangkan piramida ini seperti sebuah corong, ya, yang menampung urinnya, kemudian diarahkan ke papilla renalis, ditampung, disalurkan dari papilla renalis masuk ke saluran-saluran ini. Pipa-pipa kecil ini namanya calyx minor, ya, calyx minor. Jadi satu papilla renalis masuk ke calyx minor. Kemudian beberapa calyx minor nanti akan bergabung menjadi calyx mayor, ya. Jadi yang ini adalah calyx mayor karena gabungan dari beberapa calyx minor. Nanti beberapa calyx mayor bergabung menjadi satu keseluruhan, ini namanya pelvis renalis, ya. Jadi terkumpul semua. Pelvis renalis begitu keluar dari hilus, dia berubah nama jadi ureter, ya. Nah, kalau ini korteks, ini medula, tengahnya ini ruangan kosong, itu sinus renalis. Tapi dia tidak kosong karena ditepati oleh calyx tadi dan ada jaringan ikat dan jaringan lemak, ya. Kemudian arteri, ya, sesuai namanya, arteri renalis dan vena renalis, ya. Posisinya yang paling luar ini adalah arteri, kemudian agak ke belakang vena, paling belakang, paling posterior adalah pelvis renalis, ya. Jadi kalau mau menentukan ini kanan atau kiri, ini adalah kanan. Mana arah arterinya? Ini kan pasti ke bawah, ya.
bawah, dan pelvis ini kan letaknya yang paling posterior. Ya, nanti dicek di kadaver juga sama ya. Nah, kemudian ya arteri dan vena ya nanti bisa dilihat, kalau yang bulat bagus, yang arteri, vena biasanya lebih besar tapi lebih tipis ya. Kemudian percabangan arteri, dari arteri ini dia bercabang-cabang menjadi arteri segmentalis ya. Segmentalis, kemudian dia berjalan di kolom di antara piramida, dia menjadi arteri interlobaris ya. Kemudian sampai di perbatasan sini dia melengkung di perbatasan ini. Lengkungan apa namanya? Arcus ya. Jadi ini adalah arteri dan vena arcuata. Dari arcuata terus ini ada yang lurus-lurus ini, interlobularis ya, ada lobus, ada lobulus ya. Lobularis ini lebih kecil ya. Terus nanti ke aferen glomerulus, terus aferen glomerulus, kembali lagi menjadi vena interlobularis, menjadi vena arcuata, terus balik lagi vena interlobaris ya. Interlobaris, tapi dia tidak ada vena segmentalis, dia langsung dari interlobaris vena langsung kembali ke vena renalis ya. Nah, karena aorta ini kan melengkung begini ya, aorta abdominalis ini kan letaknya lebih kiri daripada vertebra ya. Jadi nanti arterinya ginjal kiri dengan arterinya ginjal kanan ya, yang sini lebih pendek daripada yang sini ya. Demikian juga dengan venanya. Kemudian produksi urin dalam kondisi normal 1 mili per menit ya, kecuali kalau kalian banyak minum ya produksinya akan lebih cepat, lebih banyak. Dan ini ketika sudah produksi akan ditampung di vesika urinaria ya, dari ureter. Ureter ini panjang dan dia jalan di bagian belakang di dinding posterior abdomen. Ini lihat ya, di belakang, dan nanti dia menyilang arteri iliaca communis ya, kemudian masuk ke vesika urinaria dari belakang. Jadi bukan dari atas tapi dari belakang, dengan posisi bukan mendatar tapi miring ya, posisinya miring begini. Nah, otomatis nanti di dinding belakang vesika urinaria itu nanti akan ada 2 lubang, kanan dan kiri, itu ostium ureteris ya. Nah, nanti vesika urinaria sendiri nanti bagian bawahnya itu kan ada lubang uretra, itu adalah orificium uretra interna ya. Terus nanti lanjut uretra, keluar ujung uretra yang di luar itu namanya orificium uretra externa ya. Nah, dari 3 lubang tadi, ostium ureteris kanan kiri dan orificium uretra interna, ini permukaannya ini lebih halus ya. Kalau vesika urinaria ini kan kantung muskuler ya, dia bisa ngembang tapi juga bisa kontraksi. Mukosanya bagian dalam kalau dia lagi mengkeret gini, dia akan ada rugenya mirip seperti plika ya, seperti plikanya gastrika. Nah, ini ada rugenya, tetapi di bagian yang 3 lubang tadi itu mukosanya lebih halus dan bentuknya segitiga. Itu namanya trigonum vesicae ya, trigonum vesicae Liautaudi ya. Kemudian nanti ureter sendiri ada beberapa penyempitan pada pelvic ureter junction. Kemudian pada saat dia menyilang arteri iliaca communis,
dan pada saat dia masuk menembus ke vesika urinaria. Ada 3 penyempitan. Kepentingan klinisnya adalah kalau ada batu, jadi kalau produksi urinnya ini kurang dan kalau darahnya ini asam uratnya cukup banyak, maka di sini ini akan banyak endapan yang nanti lama-kelamaan jadi batu. Ya, paling banyak adalah batu asam urat, meskipun ada batu yang lain. Ya, batu asam urat. Nah, kalau dia kecil dan dia terdorong masuk ke ureter, dia bisa nyangkut di 3 lokasi tadi. Ya. Dan ini ureter itu tabung muskulus, jadi dia bisa kontraksi. Kontraksinya peristaltik, jadi dari atas berurutan ke bawah untuk mendorong ke distal. Dan kontraksinya setiap 30 detik. Karena itu kalau misalnya di sana ada batu, dia akan terasa nyeri yang seperti berdenyut. Bahasa Jawanya cekot-cekot. Ya. Cekot-cekotnya itu 30 detik sekali, ya. Dan sangat nyeri. Sangat nyeri, karena itu ada istilah khusus untuk nyeri di ureter ini, namanya kolik ureter. Sangat nyeri. Ya. Sekuat apapun pasti nangis. Ya. Dan kalian kalau kena, tidur nggak bisa, duduk nggak bisa, yang ada adalah kalian duduk di bawah, gerobak-gerobak gini terus. Ya. Nyeri, sangat nyeri. Ya. Nah, terus batu juga bisa karena endapan-endapan dia membentuk sampai penuh, sampai ke seluruh percabangan kaliks, ya, membentuk seperti tanduk menjangan, ya. Itu namanya staghorn stone, ya. Tuh. Kalau istilah batu di saluran kencing, urolithiasis. Ya, litos itu batu, urolithiasis itu maksudnya batu saluran kencing. Kemudian vesika urinaria. Vesika urinaria ini dia sebagai kantung muskuler, ya. Bentuknya segitiga gitu, ya. Kemudian saluran keluarnya adalah lewat uretra, dan di sini ini nanti ada sphincter uretra interna. Ya, jadi di ujung dari uretra ini kanan kirinya ini adalah sphincter uretra interna yang dipersarafi oleh saraf otonom sehingga tidak bisa kita kendalikan. Ketika vesika urinaria sudah terisi 150 sampai 200 cc, biasanya sphincternya sudah terbuka. Ya. Dan mulai timbul HIV, hasrat ingin pipis. Ya. Kebelet, ya. Kebelet tapi masih bisa ditahan karena di bagian bawah ini masih ada sphincter uretra externa. Nah, kalau sphincter uretra externa itu sarafnya saraf somatik, ya. Jadi dari plexus sacralis, ya, sekitar S3, ya, itu masih bisa kita tahan, ya, karena masih volunter, ya, kalau sphincter uretra externa itu. Kemudian uretra pada laki dan wanita berbeda. Kalau wanita langsung, ya, dari vesika urinaria langsung keluar di sini di antara labia minora, ini daerahnya namanya vestibulum vagina. Ini lubang yang paling luar ini adalah orifisium uretra externa, ya. Panjangnya kurang lebih 3 sampai 5 cm, ya. Langsung. Sedangkan kalau laki-laki dia akan melalui prostat dulu. Ya, di sini yang coklat-coklat ini dia akan melalui prostat dulu, lewat di tengah-tengah prostat dulu, kemudian dia lewat di tengah-tengah penis, ya, tepatnya di corpus spongiosanya, ya. Jadi uretranya ini kalau laki-laki ada 3 pars prostatika, kemudian di bawah prostat itu ada sphincter uretra externa,
Jadi yang dikelilingi sphincter itu adalah uretra pars membranacea. Kemudian lebih distal lagi ini adalah uretra pars spongiosa. Ya, panjang bisa 15 sampai 16 cm. Makanya kalau laki-laki ini lebih jarang infeksi saluran kencing. Kalau wanita lebih sering. Kenapa? Karena daerah ini selalu lembab, ya, banyak kumannya, ya, banyak jamur, banyak kuman. Ya tidak cuma ini, di sini juga sama, ya. Apalagi kalau sudah puber itu kan ada berambut, dan kalau rambut itu kan banyak kuman Staphylococcus, ya, Staphylococcus, Streptococcus cukup banyak, sehingga kalau wanita ini kumannya ini akan jalan rembet. Kalau dia kebiasaan menahan kencing atau sengaja dia tidak minum supaya jarang kencing, ya ini akan cepat masuk ke vesika urinaria, ya. Nah, akan terjadi sistitis, ya, infeksi kandung kencing. Beda dengan cowok. Cowok dia sudah jalan sampai sini, ini sudah digelontor kencing, jadi dia belum bisa mencapai ke vesika urinaria, dia sudah di flush keluar lagi, ya. Makanya minumnya harus cukup, ya. Dewasa itu 2,5 liter per hari, ya. Oke. Apa lagi? Batu ginjal ada 2, kanan kiri, karena itu kalau ada gangguan salah satu masih terkompensasi oleh satunya, ya. Dan ginjal ini meskipun ukurannya hanya sekitar 6 kali 12 kali 6 kali 2 cm, kurang lebih se-mouse-nya laptop itu, ya, mouse, tapi mouse yang tipis, ya, kurang lebih 2 cm tebelnya, 2,5 cm. Terus ini 6 kali 12, kecil hanya 100 gram, tetapi tiap menit dia itu menerima 20 sampai 25% dari total cardiac output, ya, padahal kan kecil, ya. Fungsinya dia untuk menyaring, membuang sisa-sisa metabolisme, sekaligus untuk homeostasis, menjaga keseimbangan cairan, ya. Jadi kalau orangnya banyak minum, ya kencingnya banyak, kalau kurang minum ya kencingnya sedikit, ya. Kemudian kalau ini tersumbat, maka produksi urin tetap produksi terus, ya. Maka kaliksnya ini akan melebar, ya. Kalau di ronsen pakai kontras, itu akan kelihatan pelebaran kaliks-kaliksnya ini, menandakan itu suatu hidronefrosis, ya. Hidronefrosis tandanya di sebelah distalnya ada sumbatan, entah tersumbat di dalam atau ada tumor dari luar yang menekan ureter, ya, itu. Oke, nah ingat ini nanti kaitannya dengan pada wanita itu di belakangnya vesika urinaria itu ada uterus, ya. Kalau wanita uterusnya ini terpaksa harus diambil, operasi diambil, histerektomi, ya. Ada arteri yang dekat-dekat dengan ureter ini, ya. Jadi kalau operasi jangan sampai salah, yang diikat ureternya terus dipotong, ya. Itu, ya. Harusnya arterinya itu ada istilahnya kok, itu apa ya, pokoknya arterinya uterus itu yang kalau dipotong kleru ureter itu, arteri apa yang deket, pokoknya tentang kematian gitu, ya. Itu bisa terjadi langsung gagal ginjal, ya, karena ureternya diikat dan dipotong, karena dokternya keliru
tidak bisa membedakan antara ureter dengan arteri yang dekat sana, ya. Gitu. Apalagi ya, oke, uretra sudah. Tadi ada yang tanya piramidal analis. Berarti piramid. Dokter kalau bilang medula? Papilla renalis. Ya. Ya, papilla renalis. Kalau ini calyx minor. Ini juga calyx minor. Ini juga minor ya. Ini mayor. Ya. Ya. Kalau ini sudah pelvis. Batasnya mana dok? Pelvis. Nah, ini sudah mau keluar. Yang ungu itu masih minor ya dok ya? Masih mayor ya? Minor. Minor. Ini nanti Kalau biru, kolumna Biru mayor ya? Sehingga ungu minor Kolumna? kan? Minor. Itu apa Kolumna renalis. Yang bolong-bolong dok? Kolumna renalis. Bolong-bolong itu kan sinusnya. Sinus. Kalau nanti misalnya Ini dok, putih-putih. Ini. itu kan itu jaringan ikatnya sama jaringan lemaknya. Ini TF kan loh. ini kan piramidanya. Ini piramidanya. Langsung aku keluarkan HP ku. Ini piramidanya. Tes. Sinus yang bolong-bolong ya dok? Ya. Kalau kamu Sudah akan ditunjuk sinusnya susah karena kan dia terisi sinusnya ini terisi jaringan lemak, jaringan. Nah ini misalnya itu ini sinus. ya, ini arteri arcuata. Oh iya. Mana? Dia bolong itu. Berarti di antara korteks sama Imajiner medula. aja, bayangin Itu dari apa? imajiner dok. Nah ini kan piramida, Piramida. ini kan piramida. Ya iya bayangin kan nggak kelihatan ada dia di dalam. Ya itu kan piramida. Ini kan juga piramida. Ya. Berarti dia bolong Berarti itu. di sini ini arcuata. arcuata. Pas ya, ya. Ini kan perbatasan dengan Iya, korteks. ini kan korteks. Ya. Korteks piramida, terus tengahnya adalah linear Nah, arteri kalau nanti arcuata. ditusuk di sini, ini berarti kolumna renalis. Oh ya. Arteri interdok segmental Nggak bisa kelihatan. Nah, kalau ini arteri segmentalis. Tapi itu vena nggak sih dok? Nah, nggak bisa bedakan kecuali dilihat. Ya. Dokter ini kanan apa kiri? Masih arteri arcuata. Harusnya kanan ya. Kanan.